Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komaria. Saya mahasiswi PIAUD STAI Al-Hikmah Jakarta. Saya akan memaparkan tentang konsep dan komponen-komponen kurikulum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah wawasan kurikulum. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah fungsi kurikulum. Kurikulum sangat berperan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Menurut Hermawan dan Cynthia, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dan acuan. Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Konsep kurikulum. Konsep kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencangkup tujuan, bahan ajar, kegiatan, jadwal, dan evaluasi belajar siswa. Selanjutnya, komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian. 1. Komponen tujuan. 2. Komponen isi. 3. Komponen metode atau strategi. Dan 4. Komponen evaluasi. Komponen tujuan itu berhubungan dengan arah atau hasil yang dalam skala makro. Tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan misi dan visi sekolah, tujuan mata pelajaran, dan tujuan proses pembelajaran. Komponen isi. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman siswa. Yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik dari aspek yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ataupun yang berhubungan dengan mata pelajaran. Yang ketiga adalah komponen metode. Komponen metode atau strategi ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting. Kenapa disebut memiliki peran yang sangat penting? Sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode dalam dan pemanfaatnya dalam berbagai sumber pelajaran. Yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan
Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau belum, atau evaluasi dipergunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.